Ya, ini. Yuk, gua juga mau yuk. Belum. Buru-buru amat. Buru-buru amat. Bukan udah ada yang mulai. Udah. Lu dia tadi ngapain emang? Bukan udah dulu dia tadi cek. Yuk. Yuk. Oke. Udah. Oke, Bang Jay. Assalamualaikum dulu, Bang. Bang Jay, kemarin sidang Niki itu menghadirkan saksi Ahli bahasa, pidana, dan perdata. Mungkin yang Dari usaha tiga itu tersebut. dari tiga itu satu ini memang mendapat sedikit sorotan, Bang, yaitu ahli bahasa. Mungkin Abang kemarin juga sempat menyaksikan terkait bahasa di mana ada kalimat satu monolog itu, yang kedua adalah apa yang dilakukan itu adalah bisnis, pengancaman atau apapun itu adalah bisnis. Gimana, Bang? Daripada kamu semua. Ya, kebetulan saya juga memperhatikan hal itu ya. Bagaimanapun kan ahli ini diundang untuk bersaksi terkait keahliannya ya. Tapi kalau saya melihat ahli bahasa ini agak sedikit beda ya. Kalau menurut saya ahli ini yang pertama tidak tahu atau tidak membaca dakwaan secara lengkap, ya enggak? Sehingga penafsirannya, interpretasinya itu lebih bersifat umum ya, menjabarkan bahwa seperti ungkapan minta tolong itu adalah sebuah kesepakatan. Seperti itu kan yang kemarin yang dijelaskan ya. Ya, hal yang lumrah gitu loh, bila memang saksi yang dihadirkan oleh terdakwa itu lebih memihak ke terdakwa, itu hal yang lumrah ya. Karena bagaimanapun ya memang harus ke sana arahnya, tapi ya kalau memang itu dianggap tidak relevan dengan pokok perkara yang ada, itu kan akan menjadi persoalan. Apalagi terkait bahasa ini kan perlu kita ketahui bahwa tidak bisa gitu loh, bahasa itu diartikan kata per kata tanpa disangkut pautkan dengan ruang dan waktu, ya enggak? Seperti kata tolong. Orang mau ditembak aja bisa dia minta tolong. Apakah itu bisa diartikan kesepakatan? Ya enggak. Jadi ini sangat ambigu kalau menurut saya keterangan-keterangan ahli bahasa ini gitu loh. Tidak menyasar pada pokok perkara, bahkan tidak mau mengkaitkan itu dengan persoalan yang ada. Dia hanya lebih menggambarkan secara umum gitu loh. Kalau kita misalnya secara normatif minta tolong terhadap seorang, tolong dong nanti ini, itu bisa saja boleh gitu loh. Tapi kan waktu dan ruang dan waktu itu harus kita pertimbangkan dalam posisi apa orang mengungkapkan kata tolong itu, ya enggak? Orang mau jatuh di gedung bisa juga dia minta tolong, ya. Orang dalam tekanan pun bisa minta tolong, iya kan? Apakah itu semua diartikan sebuah kesepakatan? Saya pikir tidak. Bang, kemarin juga ketika saya tanya ke saksi ahli bahasa terkait adakah unsur pemerasan, saksi ahli bahasa tersebut mengatakan bahwa tidak ada. Nah, Abang sendiri sebagai praktisi hukum yang artinya mengerti dengan hukum, melihat kasus tersebut gimana, Bang? Apakah memang sependapat ataukah bertolak belakang sih, Bang? Mungkin, Bang? Bila yang dijelaskan di awal ya, sebelum ada pertanyaan jaksa penuntut umum, dia jelaskan bahwa tidak ada ancaman atau pemerasan di sana dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh penasihat hukum ya. Tapi bila kita telaah pada saat pertanyaan JPU terkait pertanyaan masalah Undang-Undang ITE pasal 27B ayat 2, dia sendiri justru secara tidak sengaja menjelaskan bahwa orang tidak boleh tanpa hak gitu loh, membongkar rahasia orang lain. Kan ini sebenarnya persoalannya di sana, ya enggak? Bahwa terdakwa ini yang dimaksud dengan speak up itu adalah arahnya ke sana. Dia ingin membongkar rahasia orang lain kan. Seperti itu gitu loh. Dan di situ kan ada perbedaan. Dia berusaha ingin penjelasannya itu menguntungkan si terdakwa, di sisi lain juga terjebak dalam pertanyaan jaksa penuntut umum. Jadi artinya sebenarnya dia sendiri tahu gitu persoalan itu, cuma dia menghindari arah ke sana.
Tapi speak up menurut saksi ahli bahasa sendiri itu bukan sebuah kata ancaman gitu. Kalau dari Bapak Jinudin sendiri gimana mungkin menafsirkannya? Oh tidak, setiap kali bahasa speak up dimanapun itu bahasa yang konotasinya negatif, ya enggak? Speak up itu ingin membuka, ingin mengungkap, tapi dalam hal-hal yang negatif, bukan positif. Itu yang perlu dicatat gitu loh. Nggak ada. Kalau lu nggak ini, gua speak up. Artinya ada sesuatu rahasia yang orang lain belum tahu dan itu bisa diungkap. Pastinya melalui media sosial. Jadi itu, kalau menurut saya speak up itu pasti ancaman. Contoh kasus di perusahaan, ya nggak? Rata-rata seperti itu. Apa speak up-nya dia melalui media sosial atau bersurat, itu adalah speak up. Tapi konotasinya sudah pasti negatif. Kalau dari ketiga saksi ahli yang dihadirkan sendiri, melihat ada saksi ahli bahasa, pidana, dan perdata, mungkin yang memang benar-benar masuk dalam kasus tersebut, kesaksiannya bagaimana menurut Bapak sendiri? Ya, kalau menurut saya dari ketiga ahli itu ya terkait ahli perdata, ya memang dia menjelaskan secara perdata, ya hanya sampai di sana saja. Tapi dia juga tidak mau masuk ke ranah pidana gitu loh, bahwa dia menjelaskan terkait sahnya dan tidaknya sebuah perjanjian terkait pasal 1320 dan sebagainya. Jadi itu normatif saja kalau menurut saya gitu loh, walaupun gitu itu dianggap memiliki nilai ya sah-sah saja gitu loh oleh si terdakwa. Ya sah saja, nggak ada masalah gitu loh, kan nanti penilaian hakim akan berbeda, ya nggak, apakah itu bernilai di mata hakim atau tidak, kan itu urusannya nanti. Tapi paling tidak saksi ini memang sedikit tidak berbeda, lebih banyak membantu, istilahnya menguntungkan Nikita Mirjani gitu loh. Tapi yang menjadi catatan ya terkait saksi bahasa ini, karena ini bahaya loh, ya nggak, kalau sampai gitu loh interpretasi ini dibenarkan gitu loh, akhirnya siapa saja boleh. Contohnya saya ingin mendapatkan sesuatu, boleh dong saya mengkritisi jualan seseorang, ya enggak, dengan informasi-informasi yang jelek, padahal belum tentu jelek juga, iya kan? Wah ini nggak beres nih ini barang lu jelek nih gitu loh. Kalau enggak ini saya akan speak up nih, saya akan up nih. Apa yang terjadi? Ya enggak? Nah, itu juga yang harusnya dipertimbangkan oleh ahli bahasa, bagaimana orang itu mengungkapkan pada saat apa gitu loh. Ya enggak? Minta tolong pada saat apa, dan menyerahkan uang pada saat dia apa? Apakah dalam kondisi tertekan? Tidak bisa disebut kesepakatan apabila salah satu pihak dalam kondisi tertekan. Ya enggak? Itu tidak juga memenuhi gitu loh. Tapi kalau menurut Bapak sendiri, kasus Nikita ini tuh lebih ke pidana atau perdata sih Pak? Mengingatkan ini kalau dari kemarin kesaksian ahli kan lebih ke perdata ya Pak, bukan pidana. Nah kalau Bapak sendiri gimana menanggapinya mungkin? Nah, terkait saksi ahli perdata, ya itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Itu kan sebuah penafsiran, ya enggak? Tidak memiliki kekuatan bahwa dengan tafsir itu terdakwa akan bebas. Tidak gitu loh. Dan kesaksian ahli itu merupakan bagian gitu loh, bukan kesaksian yang tunggal yang bisa dipegang nilainya gitu. Dan semua nanti akan dipertimbangkan, akan disimpulkan oleh majelis hakim seperti itu gitu. Kemarin dari kesaksian ahli perdata menyebutkan bahwa perjanjian secara lisan itu sah secara hukum. Ketika Reja Gladys menyerahkan uang 4M itu ada perjanjian secara lisan, itu dianggap sah secara hukum. Artinya tidak ada itu pemerasan. Gimana Bang? Nggak, jadi mereka anggap itu hanya pure bisnis Bang, bukan pemerasan Bang. Gimana Bang? Betul, secara lisan tidak ada masalah, memang itu diatur ya enggak, dengan catatan ada saksi di sana kalau memang dia sedang mengadakan perikatan perjanjian secara lisan, ya enggak. Sekarang secara logika, jangankan secara lisan, secara tertulis aja, mulai dari perdata orang bisa diperkarakan secara pidana apabila dalam sebuah perjanjian itu terdapat unsur penipuan, ya enggak, menggunakan nama palsu dan sebagainya. Jadi tidak tidak mengikat istilahnya apa yang dijelaskan oleh saksi hukum perdata itu menjadi sebuah
alasan gitu loh buat membenarkan sesuatu gitu loh. Tapi sebagai penafsiran dia itu boleh, sah-sah aja silahkan gitu. Dan saya juga istilahnya menafsirkan menurut tafsir saya seperti Artinya itu. secara hukum kesepakatan secara lisan sah bang, dibolehkan. Betul, dengan catatan tadi saya bilang setiap kesepakatan itu tidak ada yang merasa dipaksakan, yang merasa diintimidasi, yang merasa dirugikan, itu gitu loh. Seperti itu. Apakah kesepakatan 4 miliar itu murni itu bisnis? Memang dibahas terkait bisnis, pertanyaan bisnis apa? Sejak kapan itu dibahas? Gitu loh, sejak kapan itu dilakukan? Ya enggak? Sekarang misalnya kalau dikatakan kenapa kalau memang Reza Gladys tidak sepakat ya harusnya tidak dikasih gitu loh. Kan dia dalam posisi terjepit. Ya enggak? Dalam posisi menurut dia itu terancam akan speak up, akan dipublikasikan. Istilahnya borok-boroknya gitu loh kan. Walaupun itu belum tentu benar. Ya enggak? Artinya ada rahasia di sana yang akan dipublikasikan oleh NM. Ya enggak, sementara saksi ahli bahasa menjelaskan bahwa dalam pasal 27B ayat 2 dengan tegas menyatakan, ya enggak, tanpa hak, dengan sengaja dan tanpa hak. Artinya orang yang tidak memiliki hak itu dilarang, tidak boleh. Apabila dilakukan artinya itu pelanggaran gitu loh. Itu dia yang bilang sendiri kan, saksi ahli bahasa kan, seperti itu gitu loh. Oke bang, kemarin juga saksi ahli pidana juga menyebutkan bahwa tidak ada unsur pengancaman dan pemerasan, karena kalau memang Reza Gladys produknya aman terdaftar di BPOM, artinya tidak ada pengancaman dong, karena kan udah benar tuh ada. Itu gimana bang menurut abang sendiri? Nah, yang paling tepat adalah apabila memang produk Reza Gladys dianggap berbahaya, dianggap tidak aman atau tidak berizin, yang betul adalah melaporkan ke BP POM atau perlindungan konsumen. Ya enggak? Itu yang paling benar. Bukan itu dijadikan objek komersil untuk mendapatkan keuntungan. Sekarang baca kembali pasal 27B ayat 2. Apa yang ditegaskan di sana? Salah satunya adalah untuk menguntungkan diri sendiri, membebaskan hutang, piutang dan sebagainya kan. Seperti itu gitu loh. Ini persoalannya adanya uang gitu loh, seperti itu. Kemarin juga ahli pidana juga sempat menyebutkan bahwa ini kita melakukan itu demi kepentingan orang banyak nih, menyelamatkan banyak rakyat gitu harus, bang. harus dipertimbangkan juga itu. Itu justru yang salah salah tafsir atau salah secara logika terbalik. Ya enggak? Sekarang kalau memang nih kita mau membongkar produk-produk yang bermasalah, ya enggak? Tanpa dimintai dengan uang gitu istilahnya, langsung dilaporkan, itu bagus, pahlawan. Tapi sekarang kalau itu dinegosiasikan dengan sejumlah uang, apa nih kita nanti akan bicara? Apa bukan sebaliknya? Bukan justru akan membahayakan masyarakat banyak? Ya enggak? Contoh. Oh iyalah. Contohlah kasus ini, produk ini berbahaya. Kalau digunakan muka orang akan gosong. Nah, itu kan istilahnya ancaman itu kan belum dipublikasikan. Begitu uang dikasih, artinya ini tidak dipublikasikan. Apa itu membantu masyarakat? Iya kan? Ya bang, tapi di sini kan konteksnya masyarakat udah tahu nih bang, sebelum kita berspeak up tuh udah ada yang berspeak up duluan, doktif lah ya kita sebut, bahwa produknya segini segala macam. Nah, menurut abang sendiri itu gimana? Emang pantas apa enggak sih bang, mungkin bang? Tidak masalah, ya enggak. Mau speak up setiap hari, mau menjelek-jelekan produk orang gitu, walaupun orang itu bisa melaporkan tidak menjadi soal. Persoalannya sekarang, begitu ranah itu dijadikan bisnis, dijadikan sesuatu untuk mendapatkan atau keuntungan pribadi, itu yang menjadi persoalan.
Berarti artinya nih kita salah menerima duit gitu ya Bang, apa gimana sih? Di sana. Poinnya di situ. Bang. Iya, kalau dia mereview produk macam gak jadi soal. Tapi begitu gitu loh. Apa namanya permasalahan ini, review produk ini gitu dijadikan mata pencaharian, itu yang menjadi persoalan. Seperti Bang, itu kemarin gitu. juga ahli pidana sempat bilang bahwa tidak ada juga unsur TPPU karena sumber uang itu jelas. Nah, abang sepakat nggak dengan keterangan dari ahli pidana tersebut? Saya katakan apapun yang dikatakan ahli pidana silahkan kita hargai gitu loh. Kita punya pendapat tersendiri, ya enggak? Kalau memang sekarang dibilang dibuktikan, emang belum. Karena sekarang kan lagi godok pidananya dulu. Ya enggak, TPPU itu kan nanti pidana lanjut yang mengikuti. Kalau memang ini terbukti, udah dengan sendirinya gitu loh. Seperti itu. Sedangkan TPPU sendiri bukan karena ada orang yang ngasih, bukan disamarkan, tapi mens rea di awal itu pasti akan diketahui gitu loh. Paham nggak? Jadi kalau saya nih, istilahnya bukan orang lain, saya dapat gitu loh uang, taruhlah sogokan atau apa dari orang gitu loh. Saya nggak mau. Karena saya udah tahu. Itu yang paling penting. Ini uang bahaya nih kalau masuk ke rekening saya gitu loh. Saya udah tahu gitu loh. Ya akhirnya saya masukin ke anak saya misalnya atau keluarga saya atau misalnya buat cicilan apa gitu loh. Itu salah satunya gitu loh. Tapi ada kata-kata percakapan Reza Gladys dan Mail yang mengatakan ini Mail duitnya ntar setahun ya, ibaratnya nih kontrak nih setahun nih, duit 4M setahun nih. Itu kan artinya kan di situ dari CRG duluan tuh Bang yang memulai kesepakatan dan Mail dan Nikita menyetujuinya. Nah, Abang sendiri gimana menurutnya? Ada misalnya maksudnya ada negosiasi gitu Bang. Ya, ada negosiasi gitu. Sekarang saya bilang yang namanya negosiasi saat itu bilang misalnya perpanjangan 1 tahun, saya bilang kan itu tidak berdiri sendiri. Jadi semuanya proses itu harus digabungkan. Kenapa aliran dana itu bisa terjadi? Tidak dipotong, tidak dibahas, hanya sebatas komunikasi Mail dan Reza Gladys. Kemarin kan saksi-saksi lebih banyak bahas di sana. Jadi semua sebelum terjadi pun, sebelum ada pelaporan pun, itu harus diikut sertakan. Ya enggak? Apakah waktu sebelum adanya transaksi itu, misalnya terdakwa pernah berkuar-kuar di medsos segala macam, walaupun tidak secara langsung, tapi dia sebut nama segala macam terkait apa, itu kan bentuk-bentuk ancaman secara psikis orang, gitu loh. Seperti itu gitu. Nah itu memang treatment yang dilakukan gitu loh. Padahal sebelum itu juga harus diangkat. Makanya dari ahli bahasa yang mengatakan tolong itu kesepakatan, itu juga bikin bingung semua orang. Karena dia tidak melihat ruang dan waktu orang itu dalam kondisi apa. Tolong itu diucapkan dalam kondisi apa. Ya enggak? Gitu loh. Tolong dong beliin rokok. Kesepakatan. Ya dia suruh beli rokok gitu kan. Jadi tolong itu banyak. Di ahli bahasanya menggambarkan sepintas saja secara umum gitu loh. Harusnya kan ditanya, ini apa, kalau enggak dia baca dakwaan dia tahu gitu loh, bahwa kondisi tolong itu dalam kondisi yang dia sendiri merasa tertekan, merasa dalam posisi ketakutan, ya enggak? Jadi nggak bisa gitu. Kalau saya misalnya ketemu rampok atau preman di tengah jalan tiba-tiba ditodong, demi menyelamatkan diri saya juga harus minta tolong dong please, silahkan boleh bawa barang-barang tapi tolong jaga ini saya. Itu kesepakatan? Tidak, itu dua hal yang berbeda. Kesepakatan antara saya dengan ini, istilah sepakat, oke harta lu ambil, yang penting gua nggak diapa-apain. Itu kesepakatan di situ. Tapi terkait dia merampas semacam orang, tetap itu adalah pidana. Jadi itu bisa digambarkan dalam konteks yang sempit itu pun bisa seperti itu gitu loh. Saya bersepakat dengan rampok ini gitu loh, untuk tidak mengapa-apakan diri saya dengan catatan silahkan ambil barang-barang saya yang ada di mobil. Itu bisnis, itu kesepakatan. Tidak. Apakah saya tidak boleh melaporkan? Boleh. Ya enggak? Jadi seperti itu gitu loh. Memikirkan itu jangan kita sempit, diberikan interpretasi bahasa seperti itu
kita telan mentah-mentah, tidak kalau menurut saya. Sekarang saya bilang sesuatu yang bahasa hewan. Di sini ada yang kesinggung? Nggak ada, karena konteksnya kita ada bercanda. Tapi dalam konteks kita head to head, istilahnya dalam konteks emosi, psikologinya, itu akan berbeda. Ya nggak? Akan menimbulkan kericuan. Itu yang saya maksud gitu. Harusnya ahli bahasa itu lebih menyasar ke sana. Seperti Terkait, itu. Pengancaman produk dianggap sebuah opini, hanya sebuah opini oleh ahli bahasa. Menurut abang seperti apa? Ya, saya tekankan lagi sekali lagi, boleh silahkan aja ahli bahasa mengungkapkan seperti itu. Karena kalau saya duga ahli bahasa ini memang tidak berani untuk lebih meluas. Dia berusaha mempersempit ruang lingkupnya hanya sampai di sana. Bahwa jawabannya proses nggak jauh lagi, kesepakatan, negosiasi bisnis, kesepakatan, negosiasi bisnis. Jadi hanya sampai di sana aja. Dia nggak mau sampai meluas, apalagi masuk ke pokok perkara. Seperti itu gitu loh. Jadi dia berusaha menggiring opini bahwa itu tidak terjadi adanya pemerasan. Seperti itu gitu loh kan. Oke bang, terkait satu lagi bang, ini mungkin itu adalah ungkapan senang Niki ya bang, ketika saksi ahli itu dari pihak Niki, menurut Niki memang cukup baik dan segala macam, tapi ada hal-hal sebuah gerak velocity meledek dan segala macam terhadap YPU bang. Kemana mungkin abang melihat? Makanya saya bilang kan, saya ingatkan kepada publik juga ini sebagai edukasi bahwa dalam persidangan itu masing-masing mempunyai kesempatan, masing-masing diberi waktu, ya enggak? Kemarin saatnya jaksa penuntut umum hadirkan saksi, bukti dan segala macam, yang terjadi apa? Selalu jelek, selalu dicemooh, ya enggak? Seperti itu. Nah sekarang giliran dia kan apa dari sisi jaksa mencemooh kan tidak. Itu adalah bentuk pembelajaran gitu loh. Dia diberikan kesempatan. Iya kan? Artinya apa yang dia lakukan kemarin itu juga harusnya menjadi koreksi. Tidak boleh gitu lah. Apalagi di persidangan sampai seolah-olah joget-joget. Enggak lah elok. Itu menyangkut etika seseorang juga gitu loh. Karena bagaimanapun jaksa penuntut itu bekerja melaksanakan tugas berdasarkan undang-undang. Begitu juga majelis hakim gitu loh. Jadi nggak boleh. Itu juga semacam bahasa yang sifatnya apa ya, kata orang Jawa itu ngenyek atau apa sih ya? Saya nggak ngerti gitu loh kan. Itu kan nggak boleh juga, nggak elok lah gitu dilakukan gitu loh. Seperti itu gitu loh. Seolah-olah dengan kesaksian ahli itu dia bebas. Enggak. Bolehlah gitu berbangga hati. Saya juga mengapresiasi. Saya tidak memungkiri bahwa saksi ahli itu juga ada beberapa termasuk pidana itu memang relevan gitu loh, dengan dakwaan gitu loh, hanya menekankan terkait bukti dan ininya saja gitu kan, seperti itu gitu loh. Hanya yang saya sedikit berbeda pandangan dengan saksi ahli bahasa gitu loh kan, seperti itu. Berarti bisa berimbas juga dengan hasil putusan ya bang, kalau etikanya di ruang sidang nggak dipakai gitu, seperti apa bang? Sejak awal saya katakan sudah pasti. Karena pertimbangan hakim untuk memberikan keringan terhadap terdakwa itu salah satunya poinnya adalah berperilaku baik di proses persidangan. Itu udah paling penting gitu loh. Seperti itu. Jadi itu bukan hal yang ini ya, hal yang apa namanya perlu permasalahkan lagi gitu. Gue mau nanya satu ya, bukan soal saksi ahli nih. Iya. Bang, kalau saksi itu sudah dihadirkan di awal, di tahap penyidik, dihadirkan lagi, tapi untuk terdakwa, awalnya untuk pelapor, sekarang untuk terdakwa, itu gimana bang mekanisme dalam hukum? Boleh gak bang? Ini Bepom, kita bicara Bepom bang. Kan dia udah bersaksi di awal penyidik. Nah ini kabarnya Niki optimis bakal hadir nih minggu depan nih. Itu gimana bang? Jadi perlu diingat ya terkait BPOM-nya. Jadi semua di kepolisian itu bukan semuanya sebagai saksi. Bisa saja hanya dimintain keterangan karena saling berkaitan. Ya enggak? Gitu loh. Sama halnya kalau ada keluarga kita dan segala macam itu dimintai keterangan di awal. Jadi biasanya bukan saksi. Seandainya saksi pun begitu naik ke persidangan, jaksa hakim akan menilai karena buat menghemat waktu apakah BPOM atau saksi lainnya itu relevan bila dihadirkan dengan
kasus itu gitu loh. Kalau tidak, dia punya hak gitu loh untuk tidak menghadirkan karena kepentingannya kan kepentingan pengadilan dan JPU gitu loh kan. Nah, terkait kuasa hukumnya kemarin yang mengajukan ke BPOM, pertanyaannya diajukan itu permintaan saksi ahli individu apa kelembagaan. Gitu loh. Minta istilahnya saksi ahli secara individu di BPOM apa secara kelembagaan gitu, meminta di BPOM gitu. Kan prosedurnya udah jelas di persidangan seperti apa kan. Dan BPOM berhak menolak. Iya enggak? Kalau BPOM menjelaskan harus ada penetapan, ya memang seperti itu gitu loh. Makanya seharusnya kuasa hukum MN jauh-jauh hari mengajukan permohonan ke majelis hakim agar diberikan penetapan terkait untuk kehadiran saksi ahli dari BPOM seperti itu gitu loh. Nah, kalau dari Raut Niki kan dia optimis 100% akan datang minggu depan. Padahal BPOM sudah berstatement akan menolak. Nah, gimana Bang kalau dia itu ternyata mengajukan lewat hakim? Kalau lewat hakim atau lewat pribadi tim hukum sendiri gimana Bang bedanya Bang? Ya kalau secara pribadi kan mendatangkan ibaratnya itu saksi ahli swasta lah istilahnya gitu, seperti yang kemarin hadir 3 orang, boleh, nggak ada larangan. Oh, dari terdakwa sendiri ngaju sendiri Iya. tanpa perantara hakim Nggak boleh, Oh, boleh, nggak ada masalah. Kayak kemarin Pak Suparji itu saksi ahli bahasa perdata itu kan dihadirkan istilahnya langsung oleh PH-nya NM kan, seperti itu gitu kan. Jadi hakim justru memberikan waktu kayak termasuk besok apa yang mau dihadirkan gitu kan, seperti itu. Bukannya BPOM itu lembaga, satu lagi. Bukan BPOM itu lembaga Bang. Lembaga negara. Kelembagaan harus nggak boleh individu lah, katakan harus JPU atau hakim gitu. Nah Instansi makanya, lah. makanya kan saya tanyakan pengajuannya itu, kuasa hukumnya itu dia mengajukan individu, maksudnya orang BPOM suruh hadir jadi saksi, atau dia meminta dari lembaga itu gitu loh, untuk mengutus orang jadi saksi, kan beda, beda, Bang. gitu kan. Iya. Kalau memang dia menyurati itu, lembaga itu meminta diutus orang jadi saksi, ya memang prosedurnya harus melalui penetapan Lembaga negara. majelis hakim seperti itu. Oke Bang, minggu depan itu kan saksinya adalah ahli psikolog, BPOM diganti dengan ahli kesehatan. Nah, yang mau tanyakan lagi Bang, relevansinya seperti apa sih? Dengan menggunakan psikolog dan mengganti BPOM menjadi ahli saksi kesehatan dengan ahli kesehatan. Saya jelaskan aja, kalau ahli kesehatan tidak memiliki relevan dalam kasus ini. Tapi kalau saksi psikolog itu ada. Saksi psikolog itu memang bisa dihadirkan untuk memastikan, ya enggak, korban ini seperti apa gitu loh dalam penyerahan uang itu perlu, itu tuh penting. Seperti itu gitu. Jadi ini juga bisa mengkanter ahli bahasa yang kemarin. Gitu loh. Karena bagaimanapun kita menjelaskan terkait bahasa harus melihat psikologi orang, situasi saat itu, ruang dan waktunya seperti apa. Itu. Bang, sekali lagi Bang, ya, ini pihak terdakwa juga bersikeras untuk BPOM hadir Bang. Apabila tidak hadir, untuk apa adanya BPOM? Bubarkan aja Bang, itu seperti apa Bang? Ya, itu hak terdakwa dan kuasa hukumnya. Itu kan bagian dari upaya seperti itu gitu loh. Harusnya kan tetap kan, apakah prosedur itu sudah dilakukan, kan jelas permintaan BPOM kan harus ada penetapan. Ya saya pikir kalau ada penetapan pastinya akan hadir kan. Bisa saja misalnya pengajuannya itu ditolak karena majelis hakim juga mempertimbangkan relevan atau tidak. Kenapa itu harus dipertimbangkan? Karena menyangkut waktu persidangan gitu loh, seperti itu. Oke, terima kasih Bang Jainuddin. Terima kasih Bang Jainuddin. Pendapat Siap, hukumnya. siap. Penjelasan hukumnya. Tahan.